Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, Ibu bisa langsung bertanya kepada Buya. Syukran. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah senang banget setelah sekian lama bisa masuk. Semoga Buya dan Umi dan semua keluarga besar Al-Bahji dan semua yang sambung hati kepada Buya dan Umi dan Al-Bahji semuanya sehat walafiat. Dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, lebih khusus untuk Buya dan Umi semoga dimudahkan urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Izin bertanya Buya. Silakan. Gini, jadi di keluarga besar ibu kami itu keluar akidahnya itu gaduh-gaduh Bu ya, segalanya ada di situ. Nah, ya subhanallah, alhamdulillah kita masih istiqomah dengan ahli sunnah wal jamaah Asy'ari. Nah, belakangan ini selama pandemi salah satu tante kami itu inisiatif ingin membuat kajian rutin keluarga via Zoom gitu Bu ya. Ya kami senang sekali kalau ada kajian seperti itu kan, silaturahim juga. Nah tapi kemudian pas setelah kita ikutin 1 kali 2 kali, langsung saya yakin kalau yang mengisi itu akidahnya di luar akidah kita, karena beliau membagi tauhid menjadi 3 segala macam, pokoknya seperti itulah. Alhamdulillah karena saya awal-awal ikut kajian dia tentang akidah, jadi sedikit pemahaman. Alhamdulillah saya tahu kalau itu bukan berbeda akidahnya dengan kita. Yang ingin saya tanyakan dia, apakah kita harus ikut? Karena belakangan ini tante saya itu agak ngegas gitu Bu ya ngomongnya. Jadi pengennya itu kita juga ikut supaya karena tante saya ini ada yang nikah, beberapa dia nikah dengan orang asing, dan salah satunya nih yang ini nih kami cukup dekat karena saya juga bekerja bersama beliau juga gitu. Dan awal-awal masih sholat Bu ya, waktu nikahnya awal-awal itu masih sholat Jumat. Cuma lama-lama karena kesibukan segala macam, sampai akhirnya sampai sekarang nggak sholat Bu ya. Itu sedih banget, saya sedih sekali. Saya pelan-pelan selalu saya ajak sholat, karena saya ingat banget kata Bu ya kan, kalau kita mengajak kebaikan itu harus dengan lemah lembut, dengan kasih sayang gitu. Jadi kita ingin kebaikan untuk mereka gitu. Jadi alhamdulillah kalau silaturahim sih kami baik semuanya Bu ya, nggak ada yang gimana-gimana. Cuma memang kalau untuk ikut kajian itu kayaknya kok kami agak berat gitu Bu ya, karena udah tahu akidahnya itu beda. Nah, bagaimana harusnya mungkin Bu ya ada solusi? Saya udah cari beberapa teman gitu yang ustaz di kampung saya juga gitu yang mungkin bisa mengisi gitu. Cuma sepertinya responnya nggak ada, mungkin karena mereka juga pada sibuk gitu Bu ya. Nah, karena saya juga nggak mau jadi komplain aja tapi saya nggak ngasih solusi. Nah, sebenarnya mungkin Bu ya ada solusi seperti apa harusnya? Apa kita harus tetap ikut? Hanya ikut aja, kita kecilin aja mungkin volumenya, kita nggak dengerin tausiahnya, tapi kita bisa silaturahim atau seperti apa gitu ya. Sebenarnya pengennya saya punya seseorang yang mungkin bisa mengisi kajian itu di luar mereka gitu, di luar akidah yang berbeda itu, supaya kita semua bisa ikut kajiannya gitu ya. Cuma belum ketemu gitu. Dan itu sebenarnya apalagi tante saya juga maksudnya bayar ustadznya itu. Jadi kan sayang sekali kalau kita ngasih ngasih uang ke orang yang akidahnya berbeda dengan kita, ngasih rezeki lah gitu. Nah seperti itu. Mungkin Bu ya ada solusi, karena saya cukup dekat dengan tante saya ini Bu ya. Makanya tante saya ini sama saya itu udah dianggap kayak anak, dan saya juga udah menganggap tante saya ini seperti ibu kedua gitu. Jadi saking dekatnya, makanya dia tuh kayaknya kesel sekali gitu. Kenapa kok saya tuh nggak mau ikut? Gitu. Padahal katanya tante saya pun ikutin juga kajian Bu ya, karena suka saya share di grup keluarga. Seperti itu Bu ya, kurang lebihnya. Gitu aja. Syukran Bu ya, ditunggu jawabannya atau solusinya. Syukran, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda lakukan 3 hal. Yang pertama adalah kuatkan keyakinan Anda. Anda harus semakin banyak belajar tentang urusan iman, akidah, sesuai dengan akidah yang selama ini Anda tekuni. Ini adalah mukaddimah, suatu ketika barangkali Anda harus duduk dengan mereka, Anda lebih kuat, Anda tidak akan terpengaruh. Apa artinya? Ada sebagian orang langsung pengennya menyelesaikan masalah, dia ini sendiri belum kuat, akan ke bawah dan hanyut nanti. Ini yang pertama. Yang kedua sudah Anda lakukan, Anda tetap berlaku baik dengan mereka. Apalagi tante yang seperti itu. Dan tadi sudah kami sampaikan di majelis ini adalah, artinya tante itu bukan serta-merta, jangan serta-merta dihukumi bahasanya akidahnya berbeda dengan Anda.
Bisa jadi tante Anda orang yang sangat baik, cuman tidak punya referensi ustadz-ustadz yang bisa membawa kepada akidah yang benar. Sehingga yang ditemukan di YouTube atau informasi dari kawan di kantornya dan sebagainya. Maka kedekatan Anda kepada tante harus lebih lagi. Baik, kemudian jangan Anda tampak berbeda. Betul kalau Anda yang takut untuk terpengaruh dengan pemikiran pemahaman yang salah, Anda bisa mengecilkan tanpa mendengar. Tapi Anda jangan sampai tidak ikut. Nah, ini adalah muqaddimah untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Bukankah Anda juga bagian dari mereka? Keluarga dari mereka? Apakah ada kedekatan Anda dengan mereka? Maka ini kesempatan bagi Anda dengan muqaddimah pertama dan kedua, Anda minta kesempatan untuk mendatangkan ustadz sesuai dengan yang Anda yakini. Maka setelah itu Anda aman. Bisa jadi justru Anda punya jihad luar biasa untuk merubah mereka. Ada sebagian dari kita langsung dengan perilaku yang menjadikan orang tidak nyaman. Sok nggak mau, ini dan sebagainya. Cuman betul yang Anda cerdas bahwasanya Anda tidak perlu mendengar. Karena Anda harus menyadari kelemahan Anda. Termasuk paling bahayanya adalah, saya akan memilah mana yang benar, mana yang batil. Anda akan terjerumus. Anda tidak perlu mendengar kalau itu adalah akidah. Yakin dia orang sesat. Kami sampaikan pada siapapun, dalam berakidah jangan asal ngambil. Sebab kalau orang itu tidak benar akidahnya, kalimatnya manis, Anda akan terpengaruh. Anda hanyut dalam omongannya, tiba-tiba Anda di wilayah luar kebenaran. Jadi justru betul Anda tidak perlu mendengar. Oke, Anda kecilin, Anda lihat saja, silaturahmi Anda utamakan. Tidak perlu mendengar, karena membahayakan keimanan itu. Kalau Anda tahu itu membahayakan keimanan, Anda boleh mendengar. Sebagian dari kita terjerumus saya kan bisa milah yang benar. Berarti kita pantas jadi guru deh, nggak usah ngundang orang. Dia bisa milah yang benar dan yang batil kok. Anda jangan sok deh. Makanya kalau kita ingin belajar ilmu akidah keimanan, gurumu siapa? Harus jelas dong. Ada sebagian orang ini sok moderat. Ya yang penting kan ini awal kehancuran pakai yang penting. Maka saya terharu suatu ketika saya ingin mengadakan semua masjid kita sholat subuh. Waktu sholat subuh tiba-tiba kita minta, karena lihat jamaahnya banyak, kita minta kepada imamnya, boleh enggak kalau saya ngisi? Rupanya imam mengatakan, ini gimana akidahnya? Benar enggak? Sama dengan kita enggak ini? Yang nemeni kita kayaknya sedikit marah. Oh jangan marah, justru orang ini benar nih. Justru orang begini ini orang yang waspada, jaga masjid. Jangan semua orang didatangkan ke masjidnya atas asal terkenal didatangkan. Akhirnya apa? Iya sama insya Allah gini-gini. Awas loh nanti kan diturunin. Setelah kita ngisi 15 menit, kan kebetulan kita nggak pakai imamah. Setelah 10 menit baru nyadar, kok saya seperti pernah tahu orang ini ya? Baru terakhir ngomong, jadi saya bangga kalau ada orang ngurusi masjid itu serius. Jangan itu sok moderat, didatangkan semuanya. Akhirnya gaduh-gaduh, betul masjid berantem itu. Nah, waspada, Anda harus cerdas, jangan dengar, karena urusan keimanan, hati-hati, terpengaruh tuh yang repot. Nah, sekarang ada orang tuanya kulahkan anaknya, asal saja, yang penting sekolah beken, keren. Ujung-ujungnya neraka kan gak enak. Ujung-ujungnya sesat, harus cerdas dong bila sekolah. Keimanan nomor 1, akhlak setelah itu. Ada akhlaknya baik, imannya gak benar, ya untuk apa ya rusak. Ada imannya benar, tapi akhlaknya gak jelas, ya rusak juga anak, dua-duanya kalau bisa. Seperti itu ya semoga. Nah itu lakukan 3 tahapan ini, Anda akan menemukan jawaban yang luar biasa setelah itu. Semoga Allah menjaga Anda. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.